Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati, mahasiswa semester 7 Universitas Pamulang, Program Studi Manajemen. Hari ini saya akan membawakan materi ke-11, mata kuliah Sistem Informasi Manajemen atau SIM, yaitu evaluasi Sistem Informasi Manajemen. Evaluasi Sistem Informasi Manajemen adalah mendefinisikan seberapa baik SIM dapat beroperasi pada organisasi yang menerapkannya untuk memperbaiki prestasi di masa mendatang. Pihak-pihak yang dapat melakukan evaluasi SIM diantaranya tim audit khusus, yaitu mereka yang dikumpulkan untuk maksud tersebut yang diambil di antara para eksekutif organisasi yang bersangkutan. Yang kedua, tim audit intern, yaitu mereka yang mengerjakan unit operasional. Yang ketiga, organisasi konsultasi di luar organisasi. Evaluasi dapat dilakukan pada serangkaian tingkat yang berbeda, diantaranya evaluasi sistem informasi secara menyeluruh, evaluasi sistem perangkat keras atau perangkat lunak, evaluasi aplikasi. Proses evaluasi bukan hanya menitik beratkan pada penentuan kelemahan dan keunggulan SIM saja, tetapi lebih dari itu adalah pada usaha-usaha perbaikan yang perlu dilakukan. Tujuan evaluasi SIM adalah menilai kemampuan teknis SIM, menilai pelaksanaan operasional SIM, dan menilai pendayagunaan SIM. Evaluasi fungsi SIM meliputi evaluasi sistem perangkat keras atau perangkat lunak yang masih berlaku, evaluasi sistem perangkat keras atau perangkat lunak baru atau pengganti, evaluasi aplikasi SIM, penghitungan manfaat secara kuantitatif dari aplikasi SIM, analisis biaya manfaat dari alternatif desain SIM. Evaluasi perangkat keras atau perangkat lunak yang masih berlaku. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menentukan hal-hal sebagai berikut. Apakah ada sumber daya baru yang diperlukan? Apakah ada sumber daya perangkat keras atau perangkat lunak baru yang harus diganti? Apakah pengaturan kembali akan memperbaiki daya guna? Apakah tambahan sumber daya akan memperbaiki ketepatgunaan sistem? Contoh tindakan hasil evaluasi diantaranya penambahan sumber daya baru, penggantian saluran data berkecepatan rendah menjadi berkecepatan tinggi, penambahan kapasitas memori utama, peniadaan suatu saluran data yang tidak terpakai, penambahan pada unit memori, perubahan dalam organisasi memori, perubahan dalam perangkat lunak manajemen data, perubahan spooling perangkat lunak. Metode dan sarana yang dapat digunakan diantaranya monitor perangkat keras, monitor perangkat lunak, sistem log dan observasi, juga analisis penjadwalan. Evaluasi perangkat keras atau perangkat lunak baru atau pengganti. Pendekatan yang umum yang dapat dilakukan pada evaluasi ini terdiri dari langkah-langkah seperti studi kelayakan, penyiapan spesifikasi, dan evaluasi aplikasi sistem informasi. Suatu aplikasi sistem informasi dapat dievaluasi menurut beberapa ukuran, yaitu 1. Kelayakan teknis atau technical feasibility. Yang kedua, kelayakan operasional atau operational feasibility. Yang ketiga, kelayakan ekonomis atau economic feasibility. Yang keempat, kelayakan hukum atau law feasibility. Yang kelima, kelayakan jadwal atau schedule feasibility. Penghitungan manfaat aplikasi SIM secara kuantitatif. Nilai suatu aplikasi SIM dapat bersifat ekonomis. Contohnya, yang bersifat ekonomis pada pemakaian sistem informasi yaitu online announcement yang bersifat paperless. Jadi penggunaan tersebut disebarkan melalui media online seperti email ataupun langsung pada sistem informasi manajemen tersebut. Yang kedua, non-ekonomis. Contoh yang bersifat non-ekonomis yaitu berhubungan pada mutu hidup manusia atau goodwill yang dirasakan oleh setiap individu yang memakai sistem informasi tersebut. Misalnya, merasa lebih dipermudah, lebih modern, dan lain-lain. Dua pendekatan metode yang dapat membantu perhitungan ini yaitu
metode perkiraan langsung atas nilai aplikasi oleh pihak-pihak yang paham tentang SIM. Yang kedua, metode biaya kurang atau lebih dari angka tertentu yang ditetapkan sebelumnya. Dalam kenyataannya, metode biaya kurang dari atau lebih dari angka tertentu yang ditetapkan mampu memberikan hasil yang lebih baik daripada metode pertama. Hal ini dikarenakan perkiraan angkanya cenderung sembarangan, karena setiap individu yang menilai tidak mempunyai dasar yang sama, yaitu tergantung dari pengalaman masing-masing pada masa lampau. Analisis biaya manfaat dari alternatif desain SIM. Analisis biaya manfaat dari alternatif desain suatu sistem informasi pada umumnya dilakukan atas dasar suatu kompromi. Kompromi yang dimaksud meliputi pilihan desain yang harus dilakukan dan ukuran dalam analisa biaya manfaat yang harus disampaikan pada pimpinan atau manajemen untuk pembuatan keputusan. Beberapa masalah yang berhubungan dengan pemilihan desain sistem informasi. Yang pertama, waktu tanggapan. Yang kedua, perincian tampilan. Yang ketiga, mutu data. Kesimpulan, evaluasi sistem informasi manajemen adalah mendefinisikan seberapa baik SIM dapat beroperasi pada organisasi yang menerapkannya untuk memperbaiki prestasi di masa mendatang. Evaluasi fungsi SIM adalah meliputi 1. Evaluasi sistem perangkat keras atau perangkat lunak yang masih berlaku. 2. Evaluasi sistem perangkat keras atau perangkat lunak baru atau pengganti. Yang ketiga, evaluasi aplikasi SIM. Perhitungan manfaat aplikasi SIM secara kuantitatif. Nilai suatu aplikasi SIM dapat bersifat ekonomis dan non-ekonomis. Adapun analisis biaya manfaat dari alternatif desain SIM adalah analisis biaya manfaat dari alternatif desain suatu sistem informasi pada umumnya dilakukan atas dasar suatu kompromi. Kompromi yang dimaksud meliputi pilihan desain yang harus dilakukan dan ukuran dalam analisis biaya manfaat yang harus disampaikan pada pimpinan atau manajemen untuk pembuatan kesimpulan. Demikian ringkasan materi ke-11 Sistem Informasi Manajemen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.